Bisa dikatakan 5 tahun pas atau lebih dikit lah. Kita mulai ya, insyaallah. Nah, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terakhir kali kita membahas kemarin tentang huruf al-isti'la dan al-istifal. Al-isti'la itu artinya terangkat. Apa yang terangkat? Yang terangkat itu adalah pangkal lidah. Nah, karena pangkal lidah itu terangkat kemudian disertai dengan tenggorokan yang menyempit, maka dinamakanlah huruf-huruf itu al-isti'la. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Nah, hurufnya itu ada 7. Khussa, dhatin, qidh, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Nah, kata Imam Ibnul Jazari, wa sab'u ulwin khussa dhatin qidh. Kata beliau huruf isti'la itu ada 7, yaitu terkumpul di kata khussa dhatin qidh, ada 7 huruf. Kemudian selanjutnya apa kata beliau? Beliau langsung memulai catatan terkait huruf al-isti'la dan at-tafkhim. Nah, ketika berbicara tentang al-isti'la, maka itu tidak akan terpisah daripada pembahasan at-tafkhim. Nah, karena tafkhim ini, kata beliau, min lawazimi hurufil isti'la. Karena tafkhim ini tidak terpisah daripada huruf isti'la, termasuk lazimnya huruf isti'la. Jadi di mana ada huruf isti'la pasti ada tafkhim. Nah, itu dia. Kaidahnya seperti itu. Di mana ada isti'la, di situ ada tafkhim. Nah, hanya saja tafkhimnya itu berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Kekuatan tafkhimnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Kemudian apa kata beliau? At-tafkhimu lughatan. Nah, kita baca dari al-mulahadhah yang pertama ya. Kata beliau min lawazimi hurufil isti'la at-tafkhimu. Nah, termasuk lawazim huruf isti'la adalah tafkhim. Walidzalika yanbaghi, oleh karena itu maka selayaknya, seharusnya atau sebaiknya an natatarraqa ila tafkhim, harus membahas tafkhim terlebih dahulu, wa ta'rifihi wa maratibihi, dan membahas definisinya dan tingkatan-tingkatannya. Wa dhiddul isti'la'i al-istifal, dan lawan daripada isti'la adalah al-istifal. Penyebutannya itu yang fasih bukan al-isti'la tapi al-isti'la. Sama juga al-istifal. Pakai hamzah wasal. Lawan isti'la adalah istifal. Kalau isti'la itu lidah terangkat, pangkal lidah terangkat, maka al-istifal adalah apa? Pangkal lidah tidak terangkat, normal. Wa hukmuhu at-tarqiq. Ada huruf yang terangkat juga lidahnya ketika kita ucapkan, tapi tidak dinamakan isti'la. Apa itu? Misalnya huruf yang makhrajnya tengah lidah, kemudian ditempelkan ke langit-langit. Ai, aj. Kemudian ash. Nah, ini lidah juga terangkat, tengah lidah terangkat.
Nah, tidak dinamakan isti'la. Kenapa? Karena isti'la itu khusus pada pangkal lidahnya saja. Ada huruf yang pangkal lidahnya terangkat, tapi tidak isti'la. Apa itu hurufnya? Ada yang tahu? Ketika diucapkan, pangkal lidah terangkat, tapi dia bukan huruf isti'la. Ro. Ada yang tahu nggak? Huruf ko kan, Ustaz? Qaf. Itu isti'la. Oh, istilah Terangkat ya. isti'la. Ini bukan isti'la. Ka, Ustaz. Ka, huruf kaf. Kaf, kaf, kaf. Itu bukan pangkal lidahnya tidak terangkat. Kaf, kaf, pangkal lidahnya tidak terangkat. Dia itu sudah keluar daripada pangkal lidah. Yang terangkat adalah huruf yang pangkal lidah terangkat selain isti'la adalah huruf waw. Ketika kita ucapkan huruf mad, waw maddiyah. Kita katakan u, itu pangkal lidah terangkat. Nah, tapi tidak isti'la. Kenapa? Karena kurang satu. Tenggorokan tidak menyempit. Itu tenggorokan tidak menyempit. Beda dengan huruf isti'la. Kalau isti'la maka tenggorokan menyempit. Menyempit tenggorokan di sini. Oke. Kita lanjutkan. At-tafkhim lughatan at-tasmin. Tafkhim itu secara bahasa adalah at-tasmin, menggemukkan artinya. Tasmin. As-sumnu artinya gemuk. Wastilahan, secara istilah, simanun, sesuatu yang gemuk, kata beliau. Yadkhulu ala jismil harf, masuk ke dalam tubuh huruf. Fayamtali'ul famu bisadah, maka terisilah mulut itu dengan gema huruf itu. Au ja'alul harfi saminan fil makhraj, atau menjadikan sebuah huruf itu gemuk di dalam makhraj. Qawiyan fis sifah, dan menjadikannya kuat di dalam sifatnya. Wa yuqabiluhu tarqiq, dan lawannya adalah at-tarqiq. Jadi kalau kita ucapkan huruf isti'la itu terasa seperti sesuatu yang besar mengisi mulut kita. Kita ucapkan misalnya o, kemudian po, itu mulut itu terasa penuh gitu. Seakan-akan terisi oleh huruf. Nah, terisi oleh gema huruf gitu. Jadi katakan gema huruf. Itu adalah at-tafkhim. Wastilahan tanhiful at-tarqiq. Tarqiq itu secara bahasa adalah at-tanhif. Tanhif itu artinya menguruskan. Mengkuruskan. Atau membuat sesuatu menjadi kurus. Wastilahan secara istilah, tanhiful harfi, menjadikan sebuah huruf itu kurus atau kecil, bija'lihi fil makhraji nahifan, dengan menjadikannya kurus di dalam makhrajnya, wa fis sifati dha'ifan, dan menjadikannya dari segi sifat lemah, menjadikannya lemah dari segi sifat. Atau definisi yang lain kata beliau, nuhulun yadkhulu ala jismil harf, sesuatu yang kurus masuk ke dalam tubuh huruf, fala yamtali'ul famu bisadah, maka mulut tidak terisi dengan gemanya. Kebalikan daripada definisi at-tafkhim. Al-mulahazatu tsaniyah. Jadi tafkhim itu suaranya biasa. Ka, ba, a, kemudian za, sha, sa, seperti itu dan seterusnya. Al-mulahazat ats-tsaniyah, catatan yang kedua, maratibut tafkhim. Tingkatan-tingkatan tafkhim. Yang pertama,
ayyakuna harful isti'la'i maftuhan wa ba'dahu alif. Kata beliau, yang paling tebal itu adalah ketika huruf isti'la itu berharakat fathah, kemudian datang setelahnya huruf alif. Kalau huruf isti'la'nya fathah, kemudian ada alifnya. Contohnya, khalidun. Ada alifnya. Khalidun. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna harful isti'la'i maftuhan, sama huruf isti'la'nya harus maftuh, harus berharakat fathah. Walaysa ba'dahu alifun, dan tidak ada setelahnya alif. Contohnya apa? Zalam. Ini walaysa ba'dahu alifun, apa i'rabnya ini? Ustaz Burhan tahu? Ya Ustaz. Walaysa ba'dahu alifun. Alifun ini apa i'rabnya? Tahu Ustaz. Kurang tahu. Kurang tahu Ustaz. Ustaz Fadli, apa i'rabnya Ustaz Fadli? Walaysa ba'dahu alifun. Walaysa ba'dahu alifun. Alifun apa i'rabnya? Oh, ba'dahu berarti apa, Ustaz? Oh, jumlahnya itu jadi khobar laisa, Ustaz. Iya, khabar laisa muqaddam. Iya. Alifun isim laisa. Jadinya isim laisa. Iya, Ustaz. Iya. Santum. Ngeri Ustaz Fadli ini kalau masalah nahwu shorof. Jadi kita harus selain kita belajar tahsin, misalnya belajar tajwid, kita harus pinter nahwu shorof. Jadi setidaknya kita tahu susunan-susunan kata itu ini seperti ini i'rabnya gitu. Supaya kalau kita punya kemampuan membaca bahasa Arab yang tidak berbaris, kita bisa terus menambah ilmu. Tidak berhenti di situ saja. Oke, kita lanjut ya. Ahsantum ya Ustaz Fatih. Yang ketiga, ayyakuna harful isti'la'i madmuman. Nah, huruf isti'la'nya berharakat dhammah. Ditutup aja Ustaz Fadli mikrofon. Oke. Ayyakuna harful isti'la'i madmuman. Huruf isti'la' ini harus berharakat dhammah. Contohnya qutilu. Ini berarti kalau sudah berharakat dhammah berkurang levelnya, tidak seperti fathah. Berada di bawah fathah yang berada di posisi ketiga. Yang keempat adalah ayyakuna harful isti'la'i sakinan. Nah, huruf isti'la' itu sakinan. Contohnya fayaqtulun. Jadi kalau fayaqtulun atau yakhrujun, tidak dibaca yakhrujun. Kemudian misalnya kata ikhraja atau al-ikhwah, tidak dibaca al-ikhwah. Nah, karena levelnya itu di bawah dhammah. Kemudian misalnya ya ayyuhar rasulu balligh, bukan balligh, bukan balligh. Karena levelnya itu di bawah dhammah. Ada yang mengatakan kalau yang sukun itu dia tergantung harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah maka dibaca ikut levelnya level kasrah gitu. Jadi kalau seperti kata al-ikhwah dibaca al-ikhwah. Seperti itu. Tafkhimnya itu sangat rendah sekali. Hampir tidak seperti tafkhim. Tapi tetap dikatakan tafkhim. Jadi dibaca al-ikhwah atau misalnya Rabbana la tuzigh. Nah, itu kalau yang memandang bahwa melihat harokat sebelumnya. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mutawalli
Beliau ketika menyebutkan mazhab itu, mazhab para ulama terkait maratibut tafkhim. Ini mazhab yang pertama ini ya. Mazhab yang pertama ini kalau tidak salah mazhabnya Al-Imam Ibnul Jazari. Yang mazhab yang dipegang oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Sebelum beliau ada yang berpegang dengan mazhab ini. Saya lupa namanya. Yang selanjutnya adalah ayyakuna harful isti'la'i maksuran seperti qila, qila, qila. Kemudian atau khifa, khifa, atau misalnya khilafan, khilafan, khilafan. Wa ba'dhum, sebagian para ulama itu ja'ala maratibat tafkhimi thalathah, menjadikan tingkatan-tingkatan tafkhim itu hanya ada 3 tingkatan saja. Yang pertama adalah al-maftuhah yang berharakat fathah, thumma al-madmumah kemudian berharakat dhammah, thumma al-maksurah kemudian maksurah. Wa amma as-sakinatu fata'khudhu martabat al-harf alladhi qablaha. Adapun yang mati maka hurufnya itu mengambil tingkatan huruf yang sebelumnya. Jadi kalau fathah berarti dia mengambil hukum fathah. Yakhrujun, yakhrujun, ukhriju, ukhriju, uqtulu gitu. Jadi dia mengikut. Tapi sebenarnya yang mengatakan bahwa ada 3 tingkatan itu mereka tidak menyebutkan sama sekali tafkhim yang mati itu di mana gitu, tidak menyebutkan secara secara lugas gitu ya, bahwa yang mati itu mengikuti harokat sebelumnya. Dia cuma 3 gitu. Yang sukun itu beliau diam gitu, mereka diam, tidak menyebutnya sama sekali. Jadi Syekh Al-Mutawalli, Muhammad Al-Mutawalli, wafat tahun 1314 atau 15 ya, sekitar segitu. Beliau membuat nazam. Jadi ada yang bertanya bagaimana tentang maratibut tafkhim, disebutin sama beliau. Terus kata beliau, wa tabi'u ma qablahu sakinuha, kata beliau. Beliau sebutkan ketika mazhab yang kedua itu kata beliau wa tabi'u ma qablahu sakinuha. Jadi kalau yang sukun itu mengikuti yang sebelumnya. Sepertinya ini adalah ijtihad atau tidak tahu ya apakah ijtihad atau tidak. Tapi di sini tidak sesuai dengan praktek gitu yang kita praktekkan. Contohnya misalnya kita baca qila, qila. Itu kan bukan afwan. Misalnya kata kata syiqwatuna, syiqwatuna. Itu kan tetap ini, maksudnya tidak mengikuti kasrah. Kalau mengikuti kasrah maka nanti bacanya syiqiwatuna, syiqiwatuna. Itu kan tetap syiqwatuna, fayaqtulun. Kita tidak ada mendengar bacaan di ulama manapun yang mengatakan syiqiwatuna. Tapi syiqwatuna tetap martabahnya itu tetap punya martabah yang tersendiri, tingkatan yang tersendiri, tidak terpengaruh dengan harokat sebelumnya. Dan juga ketika Syekh Mutawalli menyebutkan bahwa yang sukun itu mengikuti harokat sebelumnya, kalau kasroh itu berarti dia mengikut tingkatannya kasroh. Terus ada yang bertanya, Maulana, kata al-ikhraja kita baca tidak mengikuti harokat harokat kasroh. Kita tetap baca dengan level yang di atas kasroh. Kita baca al-ikhraja, ikhraja. Maka disebutkanlah sama beliau ikhraja, kata beliau, apabila ra itu ditebalkan, kata beliau. Jadi ra itu apabila dibaca tebal, maka kha-nya itu dibaca juga tingkatan yang di atas kasrah, kata beliau, dibikin pengecualian. Nah, kalau dibaca ra-nya tipis, maka tetap mengambil hukum kasrah. Kalau seandainya al-Imam Warsh
bacanya ikhraja, tetap mengikuti level kasrah. Seperti itu. Jadi kaidahnya itu terakhir tidak konsisten gitu. Kaidahnya. Ayo kita baca. Ada nanti di bawah di catatan kaki nanti disebutkan oleh Syekh Yahya Al-Ghathani nazam yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mutawalli. Catatan yang ketiga, qad yufhamu min hadhihi al-maratib. Terkadang tingkatan-tingkatan ini difahami bahwasanya annal martabatal khamisata takunu muraqqaqatan, bahwa tingkatan yang kelima itu dibaca tipis gitu. Ada yang memahami seperti itu. Wa hadza fahmun laisa bisahih. Yang pemahaman seperti ini tidak benar kata beliau. Jadi ada yang mengatakan yang kalau udah kasroh itu udah tarkik itu katanya. Karena memang suaranya memang seperti itu, seperti tarkik. Khi, kemudian ghi, wa ghidal ma, khilafak. Itu tetap dibaca, tetap dikatakan tafkhim gitu. Tidak boleh dikatakan tarqiq. Bal innal ladzi talaqqainah, bahkan yang kami talakikan kata beliau, yang kami ambil dari guru kami, wa huwa mazhabu ahli tahqiq, dan itu merupakan mazhabnya ahlu tahqiq, anna adna martabatin min maratib at-tafkhim hiya a'la min at-tarqiq, bahwa tingkatan terendah bagi tafkhim itu merupakan tarqiq yang paling tinggi gitu. Maksudnya lebih tinggi daripada tarqiq, afwan. Jadi tingkatan terendah daripada tafkhim itu lebih tinggi ketimbang huruf tarqiq biasa, kata beliau. Wa innal kasra fi huruf al-isti'la yud'ifu at-tafkhim wa la yulghihi nihaiyan. Kata beliau, sesungguhnya kasrah pada huruf isti'la itu hanya memperlemah atau hanya melemahkan tafkhim. La yulghihi nihaiyan, tidak menghilangkannya secara habis, kata beliau. Jadi tidak menghilangkannya, tidak membatalkannya secara keseluruhan. Melemahkan tapi tidak membatalkan. Qala Syekh Muhammad Al-Mutawalli rahimahullah, fahiya wa in takum bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Nah, fahiya, huruf-huruf isti'la itu, wa in takum bi adna manzilah, meskipun dia berada di level paling bawah, fakhimatun qat'an minal mustafilah. Qat'an sudah pasti lebih tebal daripada huruf mustafilah, huruf yang istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka tidaklah dikatakan bahwanya huruf itu tipis, kadiddiha, seperti lawannya isti'la itu yaitu istifal. Tilka hiyal haqiqah, itu adalah hakikatnya, kata beliau. Coba kita baca footnote-nya ini, catatan kaki. Laqad su'ila Syekh Al-Mutawalli fi hadhihi al-qadhiyyah fa ajaba nazman. Nah, beliau ditanya tentang permasalahan ini, maka beliau menjawabnya dengan nazam. Wa hadzanil baitani huma juz'un min jawabihi dzalik. Dan kedua bait ini, kata beliau, yang baru beliau sebutkan itu merupakan bagian daripada jawaban beliau itu. Wala ba'sa an uthifal qari'a biha. Kata beliau, tidak mengapa kalau saya suguhkan kepada pembaca kitab ini nazamnya itu lima fiha min faidah, karena di sana ada faidah. Kata beliau, kita baca ya. Nassu bi anna harf al-isti'la'i, ya, itu ada tambahan huruf itu. Mereka menulis bahwasanya huruf isti'la, kata beliau, mufakhamun biduni mastisna'i, ditebalkan huruf isti'la itu ditebalkan tanpa ada pengecualian, kata beliau. Lakin wajadna nahwa ghilli yattakhidh muraqqaqan fima alaina qad ukhidh, kata beliau, tapi kita mendapati bahwasanya ghillun, kemudian yattakhidhu muraqqaqan, terdengar seperti tipis. Terdengar seperti tipis. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya huruf isti'la yang kasrah itu jangan berlebihan mengucapkannya. Jangan kita baca ghillin, jangan, enggak boleh gitu.
Tidak boleh kita baca yattakhidh, tidak boleh gitu. Biasa saja ghillin, yattakhidh. Buktinya pada zaman Al-Imam Al-Mutawalli itu memang seperti itu cara bacanya gitu. Sampai-sampai ada yang mengira bahwasanya itu tarqiq gitu. Fama jawabu hadhil mas'alah. Apa jawabannya kata beliau? Kenapa orang yang bertanya ini? Indakumu fatudihuhu billati. Apa jawabannya menurut antum? Katanya menurut Anda. Fatudihuhu billati. Maka tolong jelaskan. Billati yuhdas salamu awalan ilaikumu. Kemudian ini apa namanya? Yang bertanya ini mengucapkan assalamualaikum awalan. Jadi beliau apa namanya? Ingin menceritakan bahwa ada yang mengucapkan salam gitu, atau beliau ingin mengucapkan salam, maka seperti itu redaksinya. Wa ba'du kata beliau fal jawabu durran yunzamu. Nah, jawabannya itu adalah permata yang disusun kata beliau. Huruf al-isti'lami huruf al-isti'la'i fakh mutlaqa wa qila bal ma kana minha mutbaqa. Kata beliau huruf isti'la itu tebalkanlah secara mutlak gitu. Wa qila, dan dikatakan, ada yang mengatakan bal ma kana minha mutbaqah. Kata beliau yang ditafkhimkan secara mutlak itu adalah yang itbaq saja. Wal awwalu shawabu 'inda al-ulama. Nah, yang pertama itu adalah yang benar, yaitu isti'la itu ditebalkan secara mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, wa harfal isti'la'i fakhim. Nah, kata beliau. Jadi kata beliau huruf isti'la itu tebalkan. Berarti beliau sebutkan secara mutlak gitu, tidak ada pengecualian. Walakin al-itbaq kana afkhama. Namun itbaq itu lebih tebal kata beliau. Summal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin salasin wahiyah. Kemudian kata beliau, kemudian huruf-huruf yang tebal itu yang kita nukilkan dari mereka, yang sampai kepada kita dari mereka para ulama itu atiyatun ala maratibin salasin. Ada 3 level kata beliau. Wahiyah yaitu maftuhuha madmumuha maksuruha. Jadi maftuhuha madmumuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha kata beliau. Fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah, kemudian yang sakin tabi'un ma qablahu kata beliau, mengikuti harakat sebelumnya. Fama ata min qablihi min harakah fafridhu mushkalan bitilka al-harakah. Kata beliau, kalau apapun harakat yang datang sebelumnya, maka buatlah tingkatannya seperti harakat sebelumnya kata beliau. Wa khahu ikhrajin bitafkhimin atat kata beliau. Di sini beliau mulai membuat pengecualian karena kaidahnya tadi kan yang huruf mati itu diikuti oleh mengikuti harakat sebelumnya. Apa kata beliau? Wa khahu ikhrajin bitafkhimin atat. Di sini beliau buat pengecualian karena kaidahnya kurang konsisten. Kata beliau kha ikhraj itu dibaca tebal kata beliau. Min ajli ra'in ba'daha in fukhimat. Kenapa ditebalkan? Karena ada ra setelahnya kata beliau. Min ajli ra'in ba'daha in fukhimat. Kalau ra itu ditebalkan. Memang beliau ini kalau membuat nazam itu kok enak gitu. Mudah difahami. Tidak tidak ada yang sulit bahasanya. Terkadang para ulama itu ada nazamnya itu sulit dipahami. Tapi beliau ini Masya Allah nazamnya itu sangat mudah sekali. Min ajli ra'im ba'daha idh fukhimat kata beliau. Kemudian mazhab yang kedua, wa qila bal maftuhuha ma'al alif. Kemudian ada yang mengatakan kata beliau justru yang pertama itu adalah tingkatan yang pertama adalah fathah yang setelahnya ada alif. Wa ba'dahul maftuhu min duni alif. Nah, setelahnya itu maftuh tanpa alif.
madmumuha sakinuha maksuruha, kata beliau. Kemudian setelahnya madmum, kemudian setelahnya sakin seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghawthani. Kemudian maksuruha, terakhir adalah kasrah, sama berarti. Kalau kasrah ini sama-sama terakhir. Fahadhihi khamsun ataka dzikruha. Ini adalah 5 tingkatan ataka dzikruha, telah datang kepadamu sebutannya. Fahiya wa in takum bi adna manzilah. Yang tadi yang disebutkan tadi yang di atas. Huruf isti'la ini meskipun berada di posisi terbawah, fakhimatun qat'an minal mustafilah, sudah pasti lebih tebal daripada huruf isti'la. Fala yuqalu innaha raqiqah kaduddiha tilka hiyal haqiqah. Tidak boleh dikatakan yang berada di tingkatan paling rendah itu tidak boleh dikatakan tarkik seperti lawannya, yaitu huruf al-isti'la. Tilka hiyal haqiqah, itu adalah kenyataannya, kata beliau. Fala takun mustashkilan liqaulihim fakhimatun fi kulli halin idh ulim. Nah, kalau seperti itu, kata beliau, kalau sudah mengetahui ini, maka kamu tidak usah mempermasalahkan lagi perkataan mereka fakhimatun fi kulli halin. Nah, kata beliau, huruf istilah itu tafkhim di semua kondisi. Nah, jadi tidak perlu heran lagi gitu. Tidak perlu heran lagi. Kenapa? Karena meskipun tebal di semua kondisi, tapi ketebalannya itu berbeda-beda gitu, bertingkat-tingkat. Wal ikhtiyaru syahidun liqaulina fakun basiran bil ulumi mutqina thumma al jawabu syafiyan wa yukhtamu bismis salami daiman alaikum. Ini adalah ini disebutkan di Nihayatul Qaulil Mufid, punya Syekh Makki Nasr. Al-mulahadhatul rabi'ah. Inna kathiran minan nas, kebanyakan orang, yukhrijuna al-qafa fil martabatil khamisati mahmusatan aw masyubatan biqalilin minal hams. Orang banyak mengeluarkan huruf qa, mengucapkan qaf ketika berada di posisi di level kelima, mereka mengucapkannya hams atau ada sedikit hams. Jadi dia baca ihdinas siratal mustaqim. 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 Ada yang kim, ada yang qim, seperti itu. Kata beliau, wadzalika bisababil kasr. Nah, itu karena kasrah. Mereka lakukan itu karena harakatnya kasrah. Contohnya al-mustaqim dibaca al-mustaqim, qim. Wa hadza khata'un yanbaghi lintibahu ilaih. Dan ini salah dan harus hati-hati, kata beliau. Wa yaktsuru dzalika fi mithlil muttaqin. Dan itu lebih banyak lagi terjadi di al-muttaqin. Wa qad karrartu tanbiha alaih, dan aku sering mengulang-ulang tanbih terkait hal ini, kata beliau. Faqad dhahaba ba'dhum minal mu'asirin. Faqad dhahaba ba'dhum minal mu'asirin mimman kataba fi ilmi sautiyat. Nah, sebagian orang-orang sekarang, kata beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang yang menulis tentang ilmu sautiyat, ilmu tentang suara, mereka berpendapat bahwasanya annal qaf wa ta'a harfani mahmusan, bahwasanya qaf dan ta ini dua huruf yang bersifat hams. Wa hujjatuhum ma yasma'unahu min nutqi 'ammatin nas. Nah, hujjah mereka itu apa? Dalilnya apa? Kata beliau, kata mereka itu, yang kita dengar sekarang, orang-orang mengucapkan qaf itu ada hamsnya, ta juga ada hamsnya. Itu hujjah mereka gitu. Wa hadza khata'un, dan ini salah, kata beliau, tidak benar gitu. Wa tahqiqu annahuma harfani shadidani majhurani muqalqalani mufakhaman. Nah, yang betul itu, yang tahqiq itu adalah bahwasanya kedua huruf ini bersifat syiddah. Nah, tidak ada hamsnya. Syiddah doang. Syadidani majhuran, kata beliau. Syiddah kemudian jahar. Muqalqalani mufakhaman. Kemudian berqalqalah dan tebal. Nah, ini semua ini membantah. Ini beliau ketika mengucapkan syadidani majhurani muqalqalani mufakhaman, beliau ingin membantah semua atau
cara pengucapan qaf yang didengar sekarang gitu. Kenapa? Karena mereka hujahnya itu apa? Apa yang mereka dengar sekarang gitu. Nah, kalau seperti itu, yang kita dengar sekarang adalah qaf itu tipis. Sekarang dibaca tipis. Baca misalnya qala. Qala dibaca gitu, seperti itu. Dibaca tipis gitu. Apakah kita katakan juga qaf itu tipis gitu kan? Kan tidak gitu. Kemudian muqalqalan. Qaf itu ada qalqalahnya. Pernah nggak kita dengar orang sekarang kalau ngomong bahasa Arab itu qafnya diqalqalahkan? Nggak pernah gitu. Apakah kita katakan qaf itu tidak apa namanya? Tidak ada qalqalahnya, kata beliau. Berarti kan yang kita jadikan hujjah itu sebenarnya tidak bisa gitu. Kalau untuk sekedar ilmu sautiyat biasa itu ya sah-sah saja gitu. Tapi kalau kita paksakan untuk dibacakan di Al-Qur'an itu tidak boleh. Sah-sah saja kalau orang membaca mengucapkan qaf itu ada hamznya, itu sah-sah saja selama itu di luar Al-Qur'an. Al-istifal. Sekarang setelah membaca lawannya, membaca al-isti'la, kita akan membaca lawannya, yaitu al-istifal. Apa artinya? Secara bahasa artinya turun, al-inkhifad, rendah. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Kata Allah berfirman, wakhfid lahuma janahadz dzulli. Maka rendahkanlah sayap kehinaanmu, kata Allah, minar rahmah, karena kasih sayang. Itu ikhfid artinya rendahkan. Istilahan inkhifadu aqsal lisani 'anil hanakil a'la. Turunnya pangkal lidah dari atas langit-langit, 'inda nutqi bi hurufihi, ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Wa hurufuha 22 wa hiya ma siwa hurufil isti'la'il mutaqaddimah. Hurufnya itu ada 22, yaitu selain daripada huruf isti'la yang lalu. Nah, alif kemana masuknya? Stefan. Alif kemana masuknya? Masih ingat Ustaz Burhan, alif kemana ikutnya? Alif gimana Ustaz Fadli? Ustaz Fadli masih bersama kita nggak nih? Halo? Iya. Di sini huruf istifal disebutkan ada 22. 22 ini tidak termasuk huruf alif. 22 ditambah 7 berapa? 29 kan? 29, benar Ustaz? Iya. Ini tidak termasuk huruf alif nih. Iya Ustaz. Enggak termasuk lah Ustaz. Tahu alif. Termasuk huruf apa? Huruf istifal? Oh, iya ya. Istifal atau istilah? Jadi kalau dilihat huruf dari segi tebal dan tipisnya, ada huruf itu terbagi menjadi 3. Ada yang senantiasa tipis, ada yang senantiasa tebal. Yang senantiasa tebal adalah huruf isti'la. Ya kan, yang senantiasa tebal adalah huruf isti'la. Ada yang huruf yang senantiasa tipis, yaitu selain huruf isti'la dan selain ra dan selain lam dan selain alif. Di lam, ra, alif itu dia mengambil hukum tengah-tengah. Mengambil hukum tengah-tengah. Nah, berarti selain 3 huruf ini, ra, lam, alif, maka tarkik selama-lamanya tarkik. Alif
Nah, bagaimana hukumnya? Alif ini hukumnya adalah atau masukkan juga gunnah bisa juga. Sebenarnya gunnah ini bukan huruf. Tapi oke lah, karena sama-sama membahas tentang tafkhim. Alif ini hukumnya mengikuti sebelumnya. Jadi Ustaz Fadli, alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka dia tebal. Seperti qalu, qalu. Nah, kalau seandainya huruf sebelumnya itu tipis, maka alif juga tipis. Seperti misalnya kita baca wal kadhimin al ghaidh. Wal wal ka. Nah, itu dibaca tipis. Kemudian kalau lam itu hanya tebal pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah. Nah, kemudian gunnah itu kebalikan alif, gunnah mengikuti yang setelahnya. Misalnya kita baca min salsal, min tin, seperti itu. Berarti dia tebal. Kalau anzalna mengikuti huruf zai yang tipis, maka dia tipis juga. Kemudian ra itu nanti akan kita bahas setelah pembahasan ini insyaallah. Pembahasan khusus pembahasan ra. Al-mulahadzatul ula. Yang pertama kata beliau catatan pertama terkait huruf istifal. Yajibu tarqiqi jami'i hurufil istifal. Huruf istifal itu wajib ditarkikkan semuanya. Ma'adal alifil layyinati wal lam wal ra. Berarti beliau di sini apa? Memasukkan alif, lam dan ra itu ke dalam golongan huruf al-istifal. Masuk ke dalam golongan huruf al-istifal. Tapi dari segi tafkhim dan tarqiq itu ada hukumnya tersendiri. Fa innahu fi ba'd al-halat yajib tafkhimuha. Nah, maka ketiga huruf ini di sebagian kondisi itu wajib ditebalkan. Wa fi ba'd al-halat yajibu tarqiquha. Sebagian kondisi wajib ditipiskan, kata beliau. Yang kedua, catatan yang kedua, al-alifu la tusafu bi tarqiqin wala tafkhim. Alif itu tidak disifati tarqiq maupun tafkhim. Walakinnaha maksudnya ketika kita ditanya, alif itu apa? Tarqiq atau tafkhim? Kita tidak bisa menghukumi alif langsung menghukumnya tafkhim gitu. Tidak bisa gitu. Kita butuh jawaban detail. Walakinnaha tabi'atun lil harf alladhi qablaha. Dia mengikuti huruf yang sebelumnya. Fa in kana raqiqan ruqiqat. Kalau tipis maka ditipiskan alifnya gitu. Wa in kana mufakhaman fukhimat. Kalau sebelumnya itu tafkhim maka dia ditebalkan juga. Wa min aghrabi ma yaqa'u fihi ba'dun nasi tarqiquha fi mawadhi' at-tafkhim. Dan yang paling aneh itu, yang paling aneh yang pernah dibuat oleh orang adalah mentipiskannya pada tempat-tempat yang tebal gitu. Seperti apa? Seperti waladhdallin dibaca waladhdallin, waladhdallin seperti itu bacanya, ditipiskan. Khalidin, khalidin gitu. Kha-nya tebal, kemudian alifnya tipis gitu. Khalidin. Wa tafkhimuha fi mawadhi'it tarqiq. Kemudian menebalkannya pada tempat yang seharusnya itu tipis. Seperti ashab dibaca ashab. Bil batil dibaca bil batil. Wa qad dhahaba ba'dhum illa anna al-alif takunu muraqqaqatan ala kulli hal. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa alif itu tipis ala kulli hal gitu di semua kondisi. Wa huwa khata'un bila syak, dan itu salah tanpa tidak usah diragukan lagi, itu salah. Balis sahihu annaha tatba'ul harf alladhi qablaha. Yang benar itu adalah alif itu mengikuti huruf yang sebelumnya. Nah, jadi Imam Ibnul Jazari itu sewaktu muda itu beliau sempat berpandangan bahwa alif itu tarqiq, tipis, senantiasa tipis, baik itu sebelumnya huruf isti'la maupun tidak. Itu ada beliau sebutkan di
kitab beliau At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Itu kitab beliau yang baru beliau karang ketika umur beliau 17 atau 18 tahun. Al-mulahazatu tsalitsah, sumiyat al-huruf al-muraqqaqatu huruf al-istifal. Huruf yang tipis itu dinamakan huruf al-istifal lianna aqsal lisani yastafil. Karena apa? Jadi huruf yang tarkik itu dinamakan huruf istifal. Karena pangkal lidah itu yastafil, turun, ay yanzilu ila asfalil fami 'inda nutqiha. Turun ke bawah mulut ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Wasummiyat al-huruful mufakhamatu huruf al-isti'la lianna aqsal lisan yartafi'u ila al-a'la 'inda nutqiha. Dinamakan huruf tafkhim itu dengan huruf al-isti'la karena apa? Karena pangkal lidah itu terangkat ke atas ketika mengucapkan huruf-huruf al-isti'la. Al-itbaq. Sekarang sifat al-itbaq. Secara bahasa artinya al-iltisaq. Lengket artinya menempel. Wastilahan ilsaqu juz'in minal lisan bima yuhadhihi min saqfil hanak. Menempelkan sebagian dari lidah dengan sesuatu yang di atasnya gitu, dengan langit-langit. Langit-langit atas. Wa hisarus sauti bainahuma 'inda nutqi bi hurufihi. Selain lengket ke atas, suara juga terkurung gitu di antara mulut itu. Jadi terkurung suara. Misalnya kita ucapkan misalnya po 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 bo bo wo so so itu sebagian lidah itu terangkat ke atas atau saking terangkatnya itu seakan-akan seperti lengket ke atas dia, bukan benar-benar lengket ya. Kemudian suaranya itu terkurung gitu di tengah-tengah mulut itu. So 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 po po wo wo po po seperti itu. وسميت بذلك لانطباق اللسان على ما يقابله من الحنك الأعلى عند النطق بها. Kata beliau dinamakan seperti itu, dinamakan itbaq karena apa? Karena lidah itu menempel di atas, di langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Wa hurufuha arba'ah, as-sad wad-dad wat-ta wadh-dha. Sad, dad, ta, dha. Kata Imam Syatibi, wa mutbaqun huwa ad-dad wadh-dha u'jima wa inuhmila. Kata beliau. Huwa ad-dad wadh-dha u'jima wa inuhmila. Kata beliau. Dad dan ta, kata beliau, dad dan dha u'jima wa inuhmila. Jadi u'jima meskipun bentuk yang seperti ini diberikan titik atau tidak diberikan titik gitu. Kalau tidak diberikan titik berarti apa? Berarti sad dengan ta gitu. Jadi sesimpel itu beliau untuk menyebutkan huruf itbaq gitu. Jadi, kalau Imam Ibnul Jazari kan apa? Beliau sebut wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah, kata beliau. Ini kata Imam Ibnul Jazari. Jadi panjang. Kalau Imam Syatibi juga sama-sama juga sih, maksudnya sama-sama satu bait gitu. Tapi Imam Syatibi pakai uslubnya berbeda gitu. Wa mutbaqun huwa ad-dad wadh-dha'u u'jima wa inuhmila. Lawan daripada al-itbaq adalah al-infitah. Al-infitah itu apa? Al-iftiraq, terpisah, terbuka. Wastilahan iftiraqul lisani 'anil hanakil a'la. Secara istilah, terpisahnya lidah atau berjaraknya lidah dari langit-langit atas, bihaitsu yakhrujul hawa'u bainahuma 'inda an-nutqi bihi. Nah, yang mana ketika sudah terbuka itu ada jaraknya, keluarlah hawa itu bisa keluar atau udara itu bisa keluar antara lidah dengan langit-langit atas. Wasumiyat bidzalika, dinamakan infitah karena apa? Karena al-lisana yanfatihu ma bainahu wa bainal hanaki. Karena lidah itu berjarak antara lidah itu dengan langit-langit atas.
Wa yakhrujul hawa'u 'inda nutqi biha, dan udara itu bisa keluar dari tengah-tengah. Wa hurufuha 25, hurufnya ada 25, wa hiya ma 'ada hurufil itbaq, yaitu selain huruf al-itbaq. Kemudian al-izlaq. Al-izlaq itu apa? Lughatan minaz zalaqah. Dari kata zalaqah. Apa itu zalaqah? Wa hiya hiddatul lisani wa balaghatuhu wa zarabatuhu. Apa namanya? Al-izlaq ini adalah apa? Ketajaban lidah dan apa namanya? Kebalaghahannya. Apa ya? Pokoknya mudah gitu. Wa tutlaqu fil lughah ala haddi syai'i wa tarafihi. Nah, dan di dalam bahasa itu disebutkan ketika disebutkan al-izlaq atau az-zalaqah, maka itu maknanya adalah tepi dari segala sesuatu gitu, ujung dari segala sesuatu. Wastilahan, jadi al-izlaq itu tepi artinya. Jadi yang di ujung-ujung itu namanya izlaq. Wastilahan i'timadul harfi. Nah, bergantungnya sebuah huruf ala zalaqil lisani atau zalaqis syafah. Bergantungnya sebuah huruf itu pada ujung lidah atau ujung bibir gitu. Ai tarafaihima. Karena ujung kedua bibir. 'Inda nutqi bihi, ketika mengucapkan huruf-huruf al-izlaq. Wasumiyat bidzalika, kenapa dinamakan izlaq? Lianna ba'daha yakhruju min zalaqil lisan wa huwa muntaha tarafihi. Karena sebagian huruf izlaq itu keluar dari ujung lidah, wa huwa muntaha tarafihi. Ya, apa itu hurufnya? Lam, ra. Kemudian nun. Nah, itu dibaca keluar dari ujung lidah. Wa ba'daha yakhruju min zalaqis syafah. Nah, sebagiannya ada yang keluar dari ujung di sini di bibir. Wa hiyal ba'u wal fa'u wal mim. Ba, fa, mim. Wa hurufuha 6. Hurufnya ada 6. Yajma'uha qawluhu farra min lub. Qala Ibnu al-Jazari wa farra min lubbil huruful muzlaqah. Kita lanjutkan. Al-ismat lughatan al-mana', mencegah artinya al-ismat. Wastilahan thiqalun ya'tari al-harfa bi khurujihi min ghairi zalaqil lisani aw syafah. Apa namanya? Huruf yang berat. Nah, karena apa? Karena secara istilah artinya huruf yang berat karena keluar dari selain organ ujung gitu. Jadi keluarnya huruf izlaq itu keluar dari selain organ ujung gitu. Misalnya seperti ta misalnya. Ta itu tidak dikatakan izlaq karena hurufnya kuat. Wasumiyat bidzalika, dinamakan ismat limtina' infiradi hadhihi al-huruf usulan fil kalimat ar-rubaiyah. Karena huruf ismat ini selain farra min lub itu tidak boleh sebuah kata yang terdiri dari 4 huruf itu tidak boleh semuanya huruf ismat gitu, tidak boleh. Kita katakan al-ismat itu lughatan al-mana', artinya mencegah artinya. Mencegah apa? Maksudnya huruf ismat ini kalau ada kata yang tersusun dari 4 huruf, maka tidak boleh semuanya itu huruf ismat. Tidak boleh. Nah, seperti apa? Seperti Ja'far. Nah, pasti ada satu huruf atau lebih huruf izlaqnya seperti Ja'far. Mana huruf izlaqnya di sini? Ja'far itu huruf izlaqnya adalah fa dan ra gitu. Awil khumasiyah atau huruf yang khumasiyah terdiri dari 5 huruf. Kasafarjal, seperti safarjal. Nah, safarjal itu ada berapa? Ada 3 di sini huruf izlaq. Jadi farja, fa, ra, kemudian ada huruf lam, huruf izlaq gitu. Fala budda an yakuna fi bina'il ismi al-ruba'i wal khumasi al-mujarradaini harfun atau akthar. Jadi harfun atau akthar min al-huruf al-muzlaqah. Kalau huruf yang terdiri dari
kalau kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf asli ya, bukan huruf tambahan, itu harus ada huruf izlaqnya gitu, tidak boleh tidak ada. Litu'adila khiffatul muzliqi thiqalal musmit. Supaya apa? Supaya keringanan yang ada pada huruf izlaq itu bisa mengimbangi keberatannya huruf al-ismat ini. Jadi huruf ismat itu berat, huruf izlaq itu ringan gitu. Jadi supaya seimbang gitu, supaya seimbang. Karena apa? Karena hurufnya ini terdiri dari karena katanya ini terdiri dari 4 huruf, dan 4 huruf itu banyak. Ja'far, Safar, Jal, itu kan hurufnya itu bisa dikatakan katanya itu panjang gitu, panjang, banyak hurufnya gitu. Jadi harus seimbang, harus ada izlaq, harus ada ismat gitu. فإن لم تجد ذلك فلك أن تحكم على تلك الكلمة أنها دخيلة في كلام العرب كما قرر ذلك النحويون. Kalau kita temukan bahwasanya ada kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, tapi tidak ada huruf ini ya, tidak ada huruf izlaqnya, maka kita bisa menghukumi bahwa kata itu adalah kata serapan, bukan asli kata dalam bahasa Arab, kata beliau. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh ulama nahwu. Wa huruful ismati 23, huruf ismat ada 23, wa hiya ma siwa hurufil izlaq, yaitu selain huruf izlaq. Jadi contohnya itu seperti asjad. Seperti kata asjad. Itu kan ain, sin, kemudian jim, kemudian dal. Oke, sampai di sini insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi amal soleh kita. Bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam belajar, terus meningkatkan kualitas diri. Semoga pengarang kitab ini Syekh Yahya Abdul Razak Al-Ghawthani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kesehatan, diberikan taufik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar atas apa yang beliau khidmatkan untuk Al-Quran dan agama Islam ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dulu, Ustaz. Tafadhal Ustazna. Nah, syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 2 atau mungkin 3 pekan yang lalu, Ana mencoba melakukan penelitian, Ustaz, di halaqah. Ada dari 11 santri, itu saya cek huruf-hurufnya. Dan ini kan semua anak Indonesia. Dari ke-11 santri itu kita cek satu demi satu, saya masukkan ke file Excel, dan ternyata setelah dicek itu huruf-huruf isti'la ini memiliki tingkatan nomor 1 yang susah bagi mereka. Kemudian setelah itu saya temukan di angkatan yang ke-12 ini itu baru kemudian huruf-huruf halqi, huruf H itu. Huruf H. Kalau kok sudah termasuk isti'la nggih. Kemudian berikutnya saya coba masuk ke anak saya sendiri yang sekarang masih kelas 8. Ya umur 8 tahun, bukan kelas 8 tahun, yang masih 8 tahun. Itu Mas Muhammad ini sama memiliki kendala di dalam pengucapan huruf-huruf isti'la. Untuk mencapai ke sana itu sepertinya butuh proses. Saya talqin. Baik itu ra tebalnya, alif tebalnya, huruf tebalnya itu demikian. Nah, yang ingin coba saya tanyakan ke Ustadz, bagaimana pengalaman Ustadz proses dari mungkin huruf isti'la yang tebalnya, khusus pada tebalnya itu masih belum sempurna, biar memiliki tebal yang sempurna itu seperti apa, Ustadz?
proses-prosesnya. Syukran Ustaz. Prosesnya ya. Nah, Ustaz. Kalau pengalaman orang yang mengaji dengan saya itu belum ada. Maksudnya belum ada maksudnya belum ada yang berhasil gitu. Belum ada yang berhasil untuk mencapai tebalnya huruf al-isti'la. Tapi kalau pengalaman saya sendiri itu saya tidak merasakan proses itu, maksudnya proses bagaimana latihan huruf isti'la itu saya tidak mengalami, tidak merasa, maksudnya tidak merasakan proses itu gitu. Karena model saya itu belajar tadrib, latihan mentafkhimkan huruf itu adalah sambil mendengar gitu. Sambil mendengar kemudian saya praktekkan tiap hari gitu. Jadi bukan tiba-tiba ya, setelah waktu yang cukup lama, setahun atau 2 tahun, itu saya mulai merasakan perubahan gitu. Saya mulai merasakan perubahan gitu. Ketika saya dengarkan rekaman yang dulu, yang 2 tahun yang lalu, itu saya rasakan perubahannya gitu. Memang tidak cepat gitu. Proses yang saya lakukan itu tidak cepat. Khususnya juga masuk ke tafkhimnya ra gitu kan. Itu saya dengarkan waktu awal-awal belajar tahsin dulu. Saya dengarkan rekamannya. Kemudian sampai yang dimana titik bacaan saya sudah lumayan berkembang, saya dengarkan itu terdengar jelas perbedaannya. Tapi ketika prosesnya saya tidak merasakan itu. Karena prosesnya bisa dikatakan cukup lambat ya. Maksudnya kalau bukan lambat sih, ya memang butuh waktu lama gitu. Jadi saya tidak merasakan proses latihannya itu bagaimana. Jadi seakan-akan makhrajnya ini terbentuk dengan seringnya latihan, kemudian seringnya mendengar, seperti itu terbentuknya. Itu sih pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang belajar dengan saya, itu maka saya tidak bisa mengarahkan gitu bentuk lidahnya bagaimana atau bentuk tenggorokannya bagaimana, karena itu untuk mengarahkannya, mengontrolnya itu sangat susah sekali gitu. Saya hanya bisa mengatakan pangkal lidah itu terangkat gitu, coba dirasakan. Kemudian tenggorokan itu menyempit. Sisanya adalah dia yang murid ini, orang yang belajar ini, dia yang meneruskan gitu. Dengan apa? Dengan cara banyak mendengar, banyak latihan gitu. Karena sama saja kalau cuma kita sendiri yang mau, atau gurunya sendiri, ustadznya yang mau, tapi muridnya tidak mau, maka sama saja gitu. Jadi yang paling solusi yang paling efektif itu adalah kita tetap terus menyemangati, motivasi agar murid itu tetap belajar. Kita berikan juga, kita juga kita juga mentalqikan mereka gitu secara terus-menerus. Nah, nanti setelah itu 6 bulan, setahun itu insyaallah ada perubahan insyaallah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Tafadhal Ustaz Burhan, ada soalan Ustaz Abdul Ghaffar, Ustaz Fadli? Izin Ustaz, paling Tafadhal, satu yang masih belum terlalu connect Ustaz, tentang tafkhim dan isti'la ini gitu. Tadi kan sama gitu isti'la dan tafkhim ini gitu. Kalaupun sama itu, kenapa harus dibuat 2 istilah gitu Ustaz? Kenapa enggak satu saja gitu? Apakah memang secara perbedaan itu ada sedikit perbedaan sehingga harus dibuat jadi 2
istilah begitu Ustaz. Iya, Itu iya. aja sih. Saya luruskan lagi ya, saya luruskan. Al-isti'la dengan tafkhim itu dua hal yang berbeda. Al-isti'la dan tafkhim itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa saya katakan dua hal yang berbeda? Karena untuk tafkhim itu tidak harus isti'la. Tidak harus huruf isti'la. Sesuatu itu tebal, tidak harus hurufnya itu huruf isti'la. Yang kedua adalah al-isti'la itu adalah sifat zatiyah. Atau sifat zatiyah itu apa artinya? Sifat yang tidak boleh terpisahkan dari sebuah huruf. Jadi isti'la itu adalah sifat yang tidak boleh terpisah daripada huruf yang 7 itu. Kha, kemudian ghain, qaf, sad, dad, ta, dha, tidak boleh terpisahkan. Nah, sedangkan tafkhim itu dia terkadang dia itu tidak terpisahkan, terkadang bisa juga terpisahkan dari sebuah huruf. Saya kasih contoh nih ya. Atau saya jelaskan dari sudut pandang yang lain. Misal, ketika mengucapkan huruf isti'la, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pangkal lidah naik ke atas. Ya kan, betul kan? Nah, karena itulah disebut huruf itu isti'la. Kemudian tenggorokan menyempit. Itulah huruf isti'la. Nah, naiknya atau terangkatnya pangkal lidah dengan menyempitnya tenggorokan ini akan menyebabkan atau memunculkan sifat baru. Saya ulangi lagi. Terangkatnya pangkal tenggorokan dan menyempitnya tenggorokan itu, pangkal lidah maksudnya, dan menyempitnya tenggorokan, itu memunculkan sifat baru. Nah, sifat yang baru ini namanya tafkhim. Para ulama menyebutkan bahwa tafkhim ini adalah mustahaqqul isti'la. Apa arti mustahaqqul isti'la? Artinya adalah hasil atau konsekuensi daripada isti'la. Jadi kan kita pernah mendengar ada haqqul huruf dan mustahaqqul huruf. Nah, kalau haqqul huruf itu adalah sifat-sifat yang zatiyah. Seperti apa? Seperti isti'la bagi huruf kha, kemudian huruf ghain, itu namanya haq. Kemudian haqqul huruf itu juga makhrajnya. Nah, mustahaqqul huruf ya itu sifat yang muncul dari sifat gitu. Atau sifat yang muncul dari pertemuan huruf-huruf. Nah, itu namanya mustahaq. Jadi tafkhim itu bukan isti'la. Tafkhim itu adalah sifat baru yang muncul karena isti'la. Paham ya Ustaz Abdul Ghaffar ya? Alhamdulillah, insyaallah kegambar Ustaz. Ya. Jadi misalnya kalau kita katakan misalnya nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Maka apa hukumnya? Hukumnya adalah al-idgham bi ghunnah. Nah, idgham bi ghunnah ini adalah mustahak daripada pertemuan nun dengan ya. Nah, nun bertemu dengan ya akan memunculkan sifat baru, yaitu idgham. Itu namanya mustahaqqul huruf. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Jadi jelas ya perbedaan antara tafkhim dengan isti'la. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Fadli aman insyaallah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu-ragu. Insyaallah Ustaz. Aman Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tinggal praktek Ustaz. Ini yang gawat Ustaz. Abang. Ya. Ustaz Burhan, ada yang mau ditanyakan? Khalas.
Khalas. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz. Wa iyyakum. Sehat selalu Ustaz. Ya Rabb. Hari itu depan insyaallah ijazah. Oh, minggu depan Ustaz. 6. Iya, minggu depan insyaallah kita libur dulu. Libur dulu insyaallah. Jadi perjalanan. mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. 6. Amin ya rabbal. Oke, saya izin dulu. Izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini 106.